Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman soleh soleha Abu Dar, apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, jangan lupa sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang luas. Baik teman-teman, sekarang kita sudah menggunakan buku tematik 2 tema 7. Sudah ada semua kan? Buka halaman 3. Kita harus selalu menjaga kebersamaan. Kebersamaan akan menciptakan persatuan. Sehabis membersihkan rumah, Arman dan Sinta duduk di teras. Mereka duduk di kursi yang ada. Kakeknya menemani keduanya. Sambil menikmati minuman dan makanan kecil, kakek bercerita. Arman dan Sinta mendengarkan dengan seksama. Kakek bercerita tentang dunia hewan. Dongeng tentang dunia hewan disebut fable. Baik, kita lanjutkan. Halaman 4. Tanggakan coba membacakan kisah persatuan dan kerjasama semut. Kebersamaan dalam keberagaman. Tahukah kamu hewan semut? Kakek bertanya kepada Arman dan Sin. Semut merupakan jenis hewan serangga. Tubuhnya kecil dan sering bekerja sama. Mereka bahu-membahu mencari makan. Mereka juga bekerja sama membangun sarang. Di setiap koloni ada semut pekerja, ratu semut, dan semut penjaga. Semut pekerja mencari makanan. Mereka juga membangun sarang. Jumlah semut pekerja sangat banyak. Ada juga semut penjaga. Mereka bertugas menjaga sarang dan telur semut. Telur semut dihasilkan oleh ratu semut. Telur semut diletakkan di dalam sarang dan dijaga semut penjaga. Para semut saling bekerja sama. Lihatlah semut yang sedang mencari makan. Mereka bersama-sama menggotong makanan yang besar. Dan mereka juga bekerja sama membangun sarang. Baik teman-teman, biasanya semut ini sering kita jumpai di dalam rumah, ya. Apalagi yang memang rumahnya terbuat dari bambu, ya, atau dominan bangunannya terbuat dari kayu. Ada juga memang yang bertembok, ya teman-teman. Biasanya dapat kita jumpai semut di lubang-lubang kecil. Mungkin di antara teman-teman sering menyaksikan atau pernah menyaksikan ya semut yang lalu lalang, ada yang di tembok atas, ada yang di ubin, itu kan sedang berjalan bersama, atau mungkin membawa makanan, ya. Mereka mengambil sisa-sisa makanan yang ada di rumah kita atau sudut rumah kita. Nah, itu termasuk dalam koloni semut pekerja. Keren ya teman-teman ya. Baik teman-teman, bisa ya nanti kalau suruh cerita. Baik, kita lanjutkan. Halaman 16. Sekarang dongeng katak dan kura-kura. Pada suatu hari ada seekor katak yang berteman akrab dengan kura-kura. Di mana ada katak, di situ pasti ada kura-kura. Pada siang itu waktu pulang, katak dan kura-kura akan main ke rumah puyuh. Maksudnya burung puyuh teman-teman ya. Sebelumnya mereka bertanya kepada puyuh. Puyuh, rumah kamu sebelah mana sih? Boleh aku dan kura-kura main ke sana? Kata katak. Rumahku tidak jauh dari sini kok. Boleh saja kalau mau main. Nanti aku berikan denahnya. Hari ini aku langsung ke rumah nenek dulu. Puyuh pun menjawab,
Kemudian Puyuh memberi denah rumahnya kepada Katak. Puyuh berpesan kepada Katak bila ingin main lebih baik sore hari saja. Saat Puyuh pulang dari rumah neneknya, Katak menghampiri kura-kura dan memberitahu denah rumah Puyuh. "Kura, ini denah rumah Puyuh. Nanti sore kita main ke sana ya. Soalnya Puyuh nanti pulang langsung ke rumah neneknya dulu," kata Katak. "Iya Katak, tetapi nanti jangan sampai pulang malam ya. Soalnya kan kita harus belajar," kata kura-kura menjawab. Waktu sudah menjelang sore hari. Katak dan kura-kura siap-siap berangkat ke rumah Puyuh. Mereka berjalan kaki. Setelah beberapa saat, mereka berhenti dan melihat denah. Denah itu peta ya teman-teman ya. "Apa benar ini jalannya Katak?" kata kura-kura. "Teman-teman ini sedang dalam perjalanan." "Paham? Kita lanjutkan." "Iya benar, aku yakin ini jalannya karena sesuai dengan denah ini," kata Katak. "Diteliti dulu Katak, itu arahnya benar apa salah," kata kura-kura. "Kamu nurut saja kura-kura, jangan banyak bertanya," kata Katak. Mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba arah yang mereka tuju salah teman-teman. Mereka malah sampai di tepi sungai. Katak kaget sekali pasti. "Kok sampai sungai ya? Ini di denah padahal kita harus melewati pasar," kata Katak. "Dari tadi kita tidak melewati pasar loh Katak," kura-kura menyahut. "Kita balik saja Kura, aku takut kita nanti malah tersesat." Teman-teman, akhirnya mereka pun berbalik arah. Ya, mereka kembali ke tempat semula. Karena feeling mereka atau mereka merasakan kayaknya salah jalan, maka mereka kura-kura dan Katak langsung kembali ke tempat semula. Katak mengira kalau Puyuh memberi denah yang salah atau memberikan peta rumahnya yang salah. "Kita pasti dikerjain Puyuh nih Kura," kata Katak. "Jangan berburuk sangka dulu Katak. Mungkin kamu yang tidak paham membaca denah itu," kura-kura menjawab. "Lebih 1 jam kita berjalan, namun tetap tidak menemukan rumah Puyuh," kata Katak. "Coba aku lihat denahnya Katak, sini." Kura-kura melihat denah itu dan memastikan arah rumah Puyuh. Kura-kura ya mengecek, seperti ada kejanggalan. Tanpa banyak bicara, kura-kura langsung ajak Katak berjalan, teman-teman. Nah, kali ini kura-kura yang menunjukkan arah denah itu. Karena sebelumnya Katak salah ya dalam membaca atau menerka peta yang diberikan oleh Puyuh. Kali ini kura-kura yang memegang kendali atau yang memimpin. Kita lanjutkan teman-teman. Tak lama kemudian sampailah mereka di rumah Puyuh. Katak yang sebelumnya sok tahu kini diam. Ia malu karena kelakuannya yang sok tahu itu. "Ketemu juga kan rumahnya Puyuh Katak?" Kura-kura menyindir. Katak, "Kok bisa ya? Padahal tadi aku sudah membaca denah itu dengan teliti loh." "Kamu kurang teliti Katak, kamu salah menentukan arah di denah ini," kura-kura dengan yakinnya, dengan tegasnya berkata seperti itu. "Masa sih? Coba aku lihat." Pas dilihat, hehehe, benar juga, ternyata aku yang salah. Pantas saja kita tadi putar-putar tidak ketemu, Katak. Akhirnya Katak meminta maaf teman-teman kepada kura-kura. Kura-kura sebagai teman tentunya memaafkannya. Ia minta kepada Katak agar tidak mengulanginya lagi. Baik, setelah itu mereka masuk langsung ke rumah Puyuh. Baik, demikianlah teman-teman dongeng ya, mudah-mudahan teman-teman paham ya alur ceritanya ya, mungkin kelihatannya saja panjang ya teman-teman ya dari teks, tapi insya Allah ketika teman-teman mendongengkan atau mendengar dongeng tersebut, teman-teman pasti paham ya alur ceritanya. Baik teman-teman, sekarang kita lompat ke halaman 36.
beribadah bersama keluarga. Baik, bangga mulai ya, mohon disimak. Gambar yang pertama, Arman dan Sinta beragama Islam, berarti Muslim. Mereka taat menjalankan ibadah. Salat tidak pernah ditinggalkan. Sehabis sholat maghrib, mereka mengaji bersama. Ayah dan ibu selalu mendampinginya. Teman selanjutnya, Caroline adalah teman sekelas Sinta. Ia beragama Katolik, berarti non Muslim ya. Setiap minggu ia selalu pergi ke gereja. Ia pergi bersama dengan kedua orang tua. Yang ketiga, Renaldi adalah teman Arman. Ia teman berlatih sepak bola. Keduanya bertemu saat sekolah sepak bola. Renaldi beragama Kristen. Ini juga non-Muslim teman-teman. Ia taat beribadah. Setiap minggu, ia bersama keluarganya ke gereja. Mereka melakukan peribadatan. Kita lanjut, halaman 37. Gambar yang keempat, Made adalah teman bermain Arman. Mereka bersekolah di tempat yang berbeda. Pulang sekolah, mereka biasa bermain bersama. Made beragama Hindu. Made sering pergi ke pura. Ia biasa pergi bersama orang tuanya. Mereka melakukan peribadatan. Baik, teman-teman sini non-Muslim. Jadi pura itu tempat beribadah orang Hindu. Kalau kita apa teman-teman? Masjid. Baik, kita lanjutkan. Gambar yang ke-5. Siddhartha adalah teman sekelas Sinta. Siddhartha sering belajar bersama Sinta. Siddhartha beragama Buddha. Ia sering pergi ke wihara bersama keluarga. Mereka melakukan peribadatan bersama. Teman-teman tahu wihara? Iya, itu tempat ibadah umat Buddha. Ingat ya. Baik, yang terakhir, Aling adalah tetangga Sinta. Mereka sering bermain bersama. Aling anak yang baik. Sinta sangat cocok bermain bersamanya. Aling beragama Konghucu. Ia sering pergi ke kelenteng bersama keluarganya. Baik teman-teman, umat Konghucu atau agama Konghucu beribadah ke kelenteng. Teman-teman masih ingat ya, di tempat-tempat ibadah selain umat Muslim, masjid ya, selain masjid ada Buddha, ada wihara, mohon maaf, ada Buddha, ada agama Hindu, agama Kristen, agama Konghucu, agama Katolik. Insya Allah teman-teman paham ya. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Baik teman-teman, buka halaman 38. Nah, ayo menulis. Sekarang teman-teman silahkan diisi. Menulis jenis kegiatan peribadatan atau peribadatan menurut agamanya sesuai bacaan. Contoh Sinta dan Arman, kegiatan agamanya apa? Misalkan sholat, ngaji Quran, dan lain sebagainya. Kemudian juga teman-teman silahkan diisi nomor 2 sampai 6. Seperti tadi Caroline itu agamanya apa? Apa Katolik atau Kristen? Begitu juga Renaldi sampai ke Aling. Baik, ya teman-teman, insya Allah. Selanjutnya halaman 46. Bagi teman-teman, ini pun dongeng atau kisah yang menceritakan tentang si semut dan sang raja lalat. Teman-teman nanti bisa dibaca ya. Silahkan dibaca halaman 46 sampai 47. Halaman 51 ini pun kisah atau dongeng tentang si kera dan si kucing. Jadi halaman 51, 52 sampai 53 itu pun teman-teman silahkan dibaca. Baik teman-teman, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Pak Angga mohon maaf. Mari kita sama-sama menutup dengan membaca Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukur kasiron teman-teman atas partisipasinya.
sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.